Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe. Biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 1501. Harvey York mengabaikan orang-orang itu dan dengan tenang berkata, Penatua Bauer, aku tidak akan berani memintamu melakukan apapun. Tapi aku ingin bertanya, apa niat awalmu ketika kau memutuskan untuk mendirikan Longman? Samuel Bauer menyadari sesuatu, tetapi dia masih tersenyum dan menjawab. Untuk melindungi negara demi kaisar. Tentu saja, karena itu. Harvey tertawa kecil. Memanjakan pemimpin cabang di bawahmu dan dengan sombong menggertak warga. Kau melakukan semua itu atas nama melindungi negara. Jika kau melakukannya, aku merasa tidak perlu Longman sama sekali. Samuel terdiam beberapa saat, lalu melanjutkan pembicaraan. Harvey, apa yang sebenarnya terjadi? Aku pasti akan memberimu penjelasan. Harvey dengan tenang menjawab. Bukan apa-apa. Hanya saja salah satu pemimpin cabangmu berencana untuk membunuhku. Meskipun aku ingin menangani ini sendiri, aku masih harus bertanya apa kau mendukungnya, Penatua. Karena jika begitu, aku tidak keberatan pergi ke Walsing sendiri. Samuel kemudian dengan cepat menjawab. Saudaraku, York, serahkan telepon itu kepada Oliver jika kamu bisa. Aku berjanji akan memberimu penjelasan. Oke kalau begitu. Harvey tersenyum dan melemparkan telepon ke depan Oliver Bauer. Bosmu memintamu untuk mengangkat telepon. Oliver mengangkat telepon sambil menggigil tanpa henti. Setelah beberapa saat, nada dingin bergema dari sisi lain telepon. Seluruh tubuh Oliver gemetar tak henti-hentinya, dan kemudian wajahnya menjadi pucat pasi. Tepat setelah dia menutup telepon, sepertinya rohnya benar-benar tersedot kering. Samuel tidak mengungkapkan identitas Harvey. Tapi dia hanya mengatakan satu hal, jika Oliver mengatakan sesuatu yang menyinggung Harvey dan tidak mendapatkan pengampunannya, dia harus mempersiapkan pemakamannya sendiri. Setelah menggigil lama di bawah tatapan banyak orang, Oliver perlahan membungkuk tepat di depan Harvey. Tuan York, aku salah. Aku seharusnya tidak menggertak orang-orang. Tolong maafkan aku. Semua orang tercengang setelah mendengar kata-kata itu. Orang-orang yang hadir terus-menerus menggosok mata mereka. Pemimpin cabang Mordu yang sangat mendominasi membawa sekelompok besar orang untuk membela Halfbaker dengan pemandangan spektakuler. Namun karena satu panggilan telepon, dia langsung berlutut dan meminta maaf. Ini. Apa Oliver terlalu lemah? Atau apa identitas Harvey yang sebenarnya terlalu hebat? Tidak peduli apa, fakta bahwa Oliver berlutut di depan Harvey adalah nyata. Apa yang terjadi selanjutnya sangat mencengangkan. Berlututlah langsung. Kata Harvey dengan tenang. Oliver tanpa sadar menegakkan tubuhnya. Dia belum bisa kembali ke akal sehatnya. Tamparan. Harvey dengan tidak sopan mengayunkan telapak tangannya ke wajah Oliver. Ini untukmu, menggertak orang dan menodai nama Longman. Tamparan. Ini untukmu, tidak bisa membedakan yang benar dari yang salah dan menutupi ketidaktahuanmu. Tamparan. Ini untukmu, memangsa yang lemah dan tidak peduli dengan hukum sama sekali. Harvey kejam, mengayunkan telapak tangannya dan punggung tangannya di wajah Oliver belasan kali. Ayunan itu menghantam dengan sangat keras. Meskipun Oliver adalah pria yang cukup berpengaruh, dia tetap ditampar sampai wajahnya merah padam dan tubuhnya bergoyang tanpa henti. Tatapannya dipenuhi dengan kebencian. Siapapun bisa tahu bahwa Oliver hampir meledak. Tetapi karena panggilan telepon sebelumnya, dia bahkan tidak berani membalas. Bab 1502. Orang-orang terkejut, heboh, dan ketakutan. Pemimpin cabang Longman berlutut di depan seorang junior dan ditampar ke kiri dan ke kanan. Tidak ada yang akan percaya jika mereka tidak ada di sana untuk melihatnya sendiri. Tidak peduli apa latar belakang Harvey York atau siapa yang dia panggil. Tapi kemenangan sudah diputuskan. Ketika Oliver Bauer berlutut, semua harga diri dan martabatnya telah hilang. Dan ke-36 pria itu juga berlutut di tanah tanpa keberanian bahkan untuk mengangkat kepala mereka.
Bisa dibilang bahwa dia sama menyedihkannya dengan dia yang mendominasi sebelumnya. Orang-orang yang datang untuk membela Halfbacker semuanya benar-benar ketakutan dengan pemandangan itu dan kemudian diam-diam mundur. Meskipun mereka tidak bisa melarikan diri, mereka semua memiliki ide yang sama, yaitu menjauh dari Half dan berpura-pura tidak mengenalnya. Half dan Tristan Quinlan dipenuhi dengan kebencian. Mereka sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Mengapa menghancurkan menantu yang menumpang sesulit ini? Sedikit kegilaan terlihat di mata mereka untuk sesaat. Tidak masalah siapa yang dipanggil Harvey. Tapi Half percaya bahwa dengan perilaku ayah baptisnya, dia pasti akan membalas dendam atas apa yang terjadi. Harvey seharusnya menunggu kematiannya, sama seperti anggota keluarganya yang lain. Kau pasti merasa tidak puas tentangku menggunakan nama Samuel Bauer untuk menekanmu kan? Harvey baru saja selesai mengayunkan telapak tangannya. Dia menyeka jari-jarinya saat dia berbicara dengan tenang. Tatapan Oliver dipenuhi dengan kekesalan. Dia sangat kesal. Tetapi pada saat ini, dia hanya bisa menundukkan kepalanya dan menjawab. Tentu saja tidak. Seperti kata pepatah, apa yang terjadi, terjadilah. Dia telah gagal hari itu, tetapi dia akan memiliki 1000 cara untuk membalas dendam segera setelah itu. Dia hanya harus menyerah pada saat itu. Reputasinya sudah ternoda pula. Harvey kemudian dengan tenang bertanya. Tapi, kenapa aku merasa pemimpin kita tersayang Bauer masih tidak puas? Jika ada kesempatan, kau pasti tidak akan ragu untuk mengakhiri nyawaku dan keluargaku bukan? Oliver tergagap, lalu dengan tenang menjawab. Oh, aku tidak berani. Aku puas. Mau apa sekarang? Harvey tertawa kecil. Tidak ada gunanya bahkan jika kau, Longman mewakili otoritas pasukan dunia bawah negara itu. Orang-orang sepertimu sebagai pemimpin cabang membuktikan bahwa Longman telah menyimpang dari niat aslinya. Jika Samuel tidak mengendalikanmu, maka aku yang akan melakukannya. Karena dia tidak membunuhmu, aku yang akan melakukannya. Gedebuk. Sebelum akhir ucapan Harvey, dia tiba-tiba melemparkan tendangan tepat ke tubuh Oliver. Oliver ingin bereaksi, tetapi gerakannya jauh lebih lambat daripada gerakan Harvey. Oliver merasa seperti perutnya bergemuruh kuat seolah-olah palu menghancurkannya pada saat berikutnya. Kekuatan yang tersisa di tubuhnya semua hilang. Dia bahkan tidak bisa berlutut lurus setelah itu. Dia hanya terbaring lumpuh di lantai, tatapannya penuh rasa sakit dan ketidakpercayaan. Oliver berteriak pada saat ini. Harvey York, kau pikir apa yang sedang kau lakukan? Bukan apa-apa, hanya melumpuhkanmu dari menggunakan salah satu keahlianmu. Harvey menjawab dengan nada tenang. Jika bukan karena Samuel, kau pasti sudah mati. Bagi Harvey, dia tidak peduli dengan orang-orang seperti ini yang sekarat. Tetapi karena dia menelepon Samuel, tentunya dia harus menunjukkan rasa hormat kepada tetua angkatan darat. Bajingan! Teriak Oliver keras. Dia berjuang untuk bangkit kembali, tetapi dia merasa seperti dia tidak memiliki kekuatan yang tersisa di tubuhnya sama sekali. Tidak tahu malu. Kau tidak tahu malu. Tyson, patahkan kaki mereka dan lempar mereka keluar dari Bakwood. Jika mereka kembali lagi, mereka akan mati. Harvey bahkan tidak menatap Oliver dan menendang Half mental dengan tendangan. Bab 1503. Di Garden Residence. Harvey York dengan hati-hati berjalan ke dalam, hendak mandi di kamar mandi. Dengan bunyi klik yang bergema, seluruh ruang tamu yang gelap seperti malam menjadi terang. Mandy Zimmer dan Cynthia Zimmer mengenakan piyama di sofa, memeluk lengan mereka sambil memelototi Harvey. Tuan York, yang baru saja melumpuhkan seorang pemimpin cabang Longman, merasa kepalanya mati rasa. Dia harus memaksakan senyum dan bertanya. Mandy, Cynthia, mengapa kalian berdua belum tidur? Apa yang kamu lakukan di luar? Dan kenapa kamu kembali selarut ini? Mandy mengerutkan kening. Harvey menjawab. Tidak apa-apa. Aku baru saja pergi untuk berbicara dengan ayah baptis Half. Lalu apa yang terjadi? Dan kemudian, ayah dan anak itu menyadari kesalahan mereka sendiri.
Mereka berjanji untuk tidak menginjakkan kaki di Bakwood lagi, lalu saling berpegangan tangan dan pergi. Kata Harvey penuh percaya diri. Mandy dan Cynthia saling memandang dengan penuh ketidakpercayaan, tetapi mereka melihat bahwa Harvey benar-benar tidak terluka. Sepertinya dia tidak keluar untuk berkelahi. Harvey kemudian melanjutkan berbicara. Benar, kamu tidak boleh makan dengan orang asing lagi. Ingatlah untuk meneleponku jika hal seperti ini terjadi lagi. Dan jangan pergi keluar untuk saat ini. Hanya tinggal di dalam ruangan. Terutama kamu. Berhenti keluar dan buat keributan besar. Harvey memelototi Cynthia. Aku tidak. Cynthia merasa sangat tidak puas. Harvey memberi isyarat kepada Mandy untuk berurusan dengan Cynthia dan kemudian pergi mandi. Harvey merasa kemunculan Huff Baker dan Oliver Bauer hanyalah ketenangan sebelum badai. Segala sesuatu tidak akan semudah ini diselesaikan. Mungkin itu baru permulaan. Walsing, 1000 mil jauhnya dari Bakwood, pusat ekonomi politik dan budaya negara H hanya yang terkuat di negara H, kelompok orang teratas, yang diizinkan untuk berkembang di sini. Di dalam halaman kuno di dalam Second Ring, Walsing, seorang pria berjubah putih, bersandar di kursi Grandmaster. Ada kompor arang di depannya, dan arak beras sedang dimasak di dalamnya. Bau alkohol samar merembes keluar. Tepat pada saat ini, seorang pria yang mengenakan jas berjalan dengan cepat ke dalam dengan ekspresi mengerikan di wajahnya. Tuan, ini gawat. Pemimpin Longman, Samuel Bauer, dengan tenang membuka matanya dan bertanya. Apa yang terjadi? Ekspresi bawahannya berubah panik dan kemudian berbisik. Oliver Bauer terbunuh di Bakwood. Sebuah kata sederhana sudah cukup untuk membuat karakter besar seperti Samuel membeku. Dia kemudian tersenyum setelah beberapa saat. Apa Harvey bahkan tidak peduli dengan reputasiku lagi? Sepertinya itu tidak dilakukan oleh kepala instruktur. Utusan itu tentu saja tahu siapa identitas Harvey yang sebenarnya. Menurut sumber kami, kepala instruktur hanya melumpuhkan Oliver. Dia tidak mendaratkan pukulan mematikan. Oliver sedang dalam perjalanan ke bandara Bakwood ketika seorang penembak jitu membunuhnya. Itu adalah pembunuhan satu tembakan. Tidak ada petunjuk di tempat. Setelah Samuel terdiam cukup lama, dia kemudian menjawab. Sepertinya seseorang mencoba berurusan dengan kepala instruktur kita di sini. Sampaikan perintahku, orang-orang dari Longman tidak diizinkan berbaris ke Bakwood karena insiden ini. Jika seseorang dari organisasiku berani pergi dengan niat untuk membalas dendam, eksekusi mereka di tempat. Ekspresi bawahan berubah. Tuan, mengapa kita harus begitu takut padanya? Kau tidak mengerti. Samuel menyesap anggur sambil menunjukkan sikap tenang. Hanya orang-orang yang mendekati pria itu yang tahu seberapa kuat dia sebenarnya. Aku menghentikan mereka pergi hanya karena aku tidak ingin mereka mengirim diri mereka ke kematian mereka sendiri. Selain itu, bahkan aku mungkin tidak bisa menyaingi dia. Ekspresi bawahan berubah sekali lagi. Dia benar-benar tidak percaya. Bab 1504. Pada hari berikutnya, Harvey York mendapat kabar bahwa Oliver Bauer dibunuh pagi-pagi sekali. Setelah menelepon Yannick Bison, Harvey kemudian pergi ke rumah duka. Status Oliver terlalu luar biasa. Itu sebabnya selain Yannick, Yul Graham juga ada di sana. Di dalam kamar mayat, ada tubuh sepucat hantu. Itu tidak lain adalah Oliver sendiri, tetapi dengan titik merah tambahan di dahinya. Harvey memperhatikan tubuh dan dengan tenang bertanya. Apa yang terjadi di sini? Yannick menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Setelah Oliver dan rombongan meninggalkan tempat parkir tadi malam, mereka pergi ke rumah sakit Edward untuk mengobati luka-luka mereka. Mereka kemudian melaju menuju Bandara Internasional Bakwood tepat setelahnya. Sekitar 12 mil jauhnya dari bandara, Oliver meminta untuk membuka jendela mobil tepat saat mereka meninggalkan distrik perkotaan. Saat itulah peluru yang ditargetkan masuk tepat ke kepalanya. Itu adalah pembunuhan satu tembakan. Penembaknya sangat akurat. Tidak ada orang biasa yang bisa melakukan tembakan itu jika mereka tidak berlatih di militer selama bertahun-tahun.
Kami menemukan apa yang tampaknya menjadi tempat penembakan di sebuah bangunan perumahan di dekat kantor polisi Bakut. Dari kelihatannya, penembak pasti telah merakit dan menyesuaikan senjata apinya sendiri. Ini bukan senjata api yang ada. Itulah mengapa sulit untuk melacak identitas penembak dengan cara ini. Harvey kemudian dengan tenang bertanya. Apa ada tersangka? Yannick adalah karakter besar, tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Meskipun tidak ada cabang Longmen di Bakut, setidaknya beberapa pemimpin cabang dari distrik lain akan memanggilnya untuk informasi lebih lanjut sesegera mungkin. Selain itu, bukan hanya Bakut, Yannick memiliki banyak teman bahkan di seluruh lingkaran sosial Southlight. Ada beberapa panggilan untuknya hanya agar dia bergegas dan memecahkan kasus ini. Meskipun Yannick adalah komandan pertama di kantor polisi Bakut, dia pada akhirnya pasif di depan para raksasa itu. Siapa tersangka terbesar di sini? Harvey terus bertanya. Yannick ragu-ragu untuk beberapa saat. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Yul, di sisi lain, melanjutkan pembicaraan. Kamu. Orang-orang di luar tidak tahu identitasmu yang sebenarnya, tetapi mereka tahu bahwa kamu memiliki konflik dengan Oliver di tempat parkir. Kamu memiliki motif dan waktu untuk melakukannya. Harvey kemudian menjawab dengan tenang. Sayang sekali aku tidak perlu melakukannya. Aku bisa saja mengakhiri hidupnya di sana jika aku mau. Mengapa aku mencari banyak masalah? Itu benar. Yul meratap. Sekarang Halfbaker, Tristan Quinlan, dan yang lainnya menuduhmu atas pembunuhannya. Mereka mengatakan bahwa kamu menyelesaikan masalahmu sekali dan untuk semua. Di mata mereka, kamu hanya menantu menumpang dan konsultan untuk pemerintah. Mereka pikir mereka membuatmu mati sekarang. Aku meminta kantor polisi Bakut untuk membatasi akses mereka ke Bakut. Jika tidak, akan ada masalah besar. Harvey kemudian dengan tenang bertanya. Apa aku dalam masalah? Tidak, aku takut aku akan mendapat masalah karena semua orang sekarat di sini. Yul memaksakan diri untuk tersenyum. Tolong tunjukkan rasa hormat kepadaku, CEO York. Tolong biarkan mereka hidup jika beberapa orang bodoh yang tidak sadar ini memutuskan untuk kembali untuk membalas dendam. Jika tidak, aku mungkin tidak dapat mempertahankan posisiku. Yul merasa sangat tidak berdaya. Dia tidak takut sama sekali jika Harvey berada dalam masalah. Tetapi jika orang-orang itu mencari Harvey untuk menyebabkan lebih banyak masalah, mereka semua akan mati di tangannya. Bagaimana bisa Yul memberitahu atasannya tentang situasinya jika orang-orang sedang sekarat seperti lalat di sana? Bab 1505. Harvey York tampak acuh tak acuh. Yannick Bison, yang berdiri di samping, tiba-tiba berbicara. CEO York, menurutmu apa motif si pembunuh untuk membunuh Oliver Bauer? Harvey dengan tenang menjawab. Ini bukan untuk uang, dan bukan untuk balas dendam. Kemudian, kemungkinan besar akan menyebabkan masalah. Mungkin bukan melawanku, tetapi si pembunuh setidaknya mencoba mengguncang keadaan di Bakut untuk beberapa alasan. Tidak diragukan lagi. Bakut pada dasarnya adalah ember logam sekarang. Hampir tidak mungkin bagi orang luar untuk masuk sesuka hati. Tetapi jika mereka mendorong aku ke jantung perjuangan dan pemerintah Southlight harus mengeluarkan aku untuk memberi Samuel Bauer pernyataan yang adil, maka, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk masuk. Tanpa berpikir dua kali, Harvey terus berbicara. Jika kita memikirkannya seperti ini, motif si pembunuh bukan hanya untuk membunuh Oliver, dan tentu saja itu juga bukan untuk berurusan denganku. Mereka ingin mengambil keuntungan dari situasi sementara Longmen dalam kekacauan untuk mengatur ulang sikap mereka di sini. Itu sebenarnya berarti mereka datang untuk Prince York, serta kepala instruktur. Senyum sedingin es keluar dari wajah Harvey setelah pidatonya. Yul Graham dan Yannick saling berpandangan dan tercengang. Mereka berpikir bahwa pihak lain mungkin datang untuk Prince York. Tetapi mereka tidak pernah sekalipun berpikir bahwa mereka mungkin akan pergi ke kepala instruktur sendiri. Orang-orang yang akan melawan Prince York mungkin hanya persaingan dalam lingkaran bisnis.
Tetapi mungkin ada hal-hal yang lebih menakutkan yang terkait dengan orang-orang yang akan melawan kepala instruktur. Tetap pada prosedur dan selidiki masalah ini. Kau tidak perlu berurusan dengan hal lain. Aku akan menanganinya, kata Harvey dengan tenang. Bakwood mungkin sedikit terguncang baru-baru ini, tetapi Bakwood tidak boleh jatuh ke dalam kekacauan. Tangkap siapapun yang menyebabkan masalah. Jika ada yang punya pendapat tentang ini, biarkan mereka datang dan menemuiku. Siap, Tuan. Yul dan Yannick berdiri tegak dengan tangan terlipat. Karena pria ini mengucapkan kata itu, tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Situasi Bakwood akan lebih buruk dari sebelumnya. Itu adalah ketenangan sebelum badai. Ketiganya keluar dari kamar mayat saat mereka mengobrol. Tak lama kemudian, mereka sampai di pintu masuk. Harvey baru saja akan pergi. Deru mobil yang keras bergema tidak jauh dari sini pada saat ini. Beberapa mobil kemudian mendominasi berhenti tepat di pintu masuk. Ada sekitar selusin pria dan wanita yang keluar dari mobil segera setelah itu. Mereka semua mengenakan pakaian berkabung dengan ekspresi sedingin es. Yul memandang orang-orang itu dan sedikit mengernyit, seolah dia terkejut mereka muncul. Ekspresi Yannick di sisi lain sangat mengerikan. Dia memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu masuk Bakwood, tapi entah bagaimana mereka masih bisa kembali ke dalam. Jelas, mereka semua tahu siapa orang-orang itu. Harvey tidak mengatakan apa-apa, dia melihat pemandangan itu dengan penuh rasa ingin tahu. Seorang wanita jangkung dengan wajah cantik memimpin orang-orang itu. Rambutnya diikat sementara dia menunjukkan tatapan dingin, ekspresi arogan terlihat jelas di wajahnya. Dia mengamati sekelilingnya saat ini. Tatapannya kemudian mendarat tepat ke Harvey, lalu dengan dingin berseru. Kau Harvey York. Prince York. Tentunya, dia tahu sedikit. Setidaknya dia tahu tentang identitas Harvey. Tetapi bahkan jika dia melakukannya, niat membunuh yang kuat masih keluar dari tubuhnya. Tepat ketika Yul hendak berbicara, Harvey melambaikan tangannya dan dengan tenang berkata, "Aku Harvey. Siapa kau?" "Aku murid terbaik Oliver, Rahel Hardy." Rahel memelototi Harvey dengan tatapan dingin. "Sepertinya Halfbaker selama ini benar. Kau menggunakan nama Longman untuk menakuti guruku, lalu tanpa malu-malu melumpuhkannya dan membunuhnya kemudian. Jika tidak, 1000 dari kalian bahkan tidak akan bisa menyentuhnya."